Silakan Ibu. Terima kasih Pak. Apa kabar Ibu? Baik, jadi ini Pak, saya itu kesini ingin menceritakan dan mengungkapkan tentang pembelajaran kelas 1 pada saat saya mengajar itu. Saya merasa kelas 1 itu banyak yang kurang fokus pada pembelajaran. Jadi kelas 1 itu ada yang bermain dengan diri sendiri, terus ada yang ramai dengan temannya. Jadi saya itu kayak merasa kurang diperhatikan, pembelajaran yang saya berikan itu juga maksimal. Nah, untuk itu saya ingin menanyakan kepada Bapak solusi terbaik untuk saya itu seperti bagaimana ya Pak? Baik, dengan itu saya akan menunggu juga. Tapi sebelumnya apakah kita sudah membuat rancangan materi pembelajaran? Sudah Pak, ini saya sudah membuat RPP-nya. Dari RPP yang sudah Ibu buat ini tolong dijelaskan. Baik Pak, di situ terdapat pokok bahasan yang menjelaskan tentang majas. Dalam pokok bahasan tersebut ada subtema yang berisi tentang majas perbandingan. Untuk tujuannya sendiri untuk para siswa agar siswa itu mengerti apa pengertian majas perbandingan dan contohnya itu seperti apa. Kalau sumber yang saya gunakan itu saya menggunakan buku paket kelas 1 dan menggunakan buku-buku lainnya yang saya cari sendiri di luar dari buku yang diberikan sekolah. Untuk alat peraga yang saya gunakan, saya menggunakan LCD, kamus, dan menggunakan alat tulis Pak. Ini sudah lengkap ya Bu? Ya. Dan apakah semua peraturan pengajaran ada dibacakan? Tidak Pak, untuk saya sendiri, saya menekankan pada keterampilan menjelaskan dan disertai tanya jawab oleh para siswa. Baik, kemudian bagaimana dengan instrumen observasi yang akan digunakan hari ini? Untuk instrumen sendiri, saya menggunakan penilaian keterampilan menjelaskan disertai dengan tanya jawab. Untuk di sini Bapak tinggal memberikan tanda cek, kemudian menuliskan mana yang perlu diperbaiki dan mana yang perlu dipertahankan. Terus kapan pelaksanaan pembinaan dan supervisi ini akan dilaksanakan? Kalau bisa, bagaimana kalau Selasa depan Pak, jam ke-5 sampai ke-6 di kelas 1. Apakah Bapak tidak ada acara keluar kota pada hari itu? Pada hari itu kebetulan saya tidak ada acara atau keluar lain. Baik Pak, kalau begitu terima kasih banyak Pak ya atas waktunya. Saya mohon undur diri. Ya, sama-sama. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Selamat pagi anak-anak. Pembelajaran kali ini kita kedatangan Bapak Kepala Sekolah dan keluarga kalian. Selamat pagi anak-anak. Semangat ya belajarnya. Harus tetap fokus supaya pembelajaran pada pagi ini berjalan dengan lancar. Siap-siap Bu. Apakah Bapak boleh belajar bersama kalian hari ini? Ya. Karena Bapak sudah lama tidak merasakan belajar bersama. Baiklah, kalau seperti itu, Bu Rifa dan Pak Kepala Sekolah ke belakang ya, supaya kalian tidak terganggu oleh kehadiran kami di pelajaran kali ini dan agar pembelajarannya berjalan dengan lancar. Selamat di sini ya, melanjutkan pembelajaran. Baik, ya, terima kasih. Anak-anak, kita hari ini akan membahas tentang majas perbandingan ya.
dijelaskan ya sama Ayu tentang pengajian sama contoh pengajian itu. Anak-anak ada yang bertanya lagi pada Ibu Sunia? Ada yang kurang jelas dari penjelasan Ayu? Sudah jelas? Baik, saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Wali Kelas telah mengikuti pembelajaran kami pada 2 jam ini. Apakah ada yang disampaikan untuk anak-anak? Ya, terima kasih kepada anak-anak sudah menerima Bapak Kepala Sekolah dan juga Ibu Wali Kelas di sini. Kami senang berada di sini. Terima kasih juga kepada anak-anak karena sudah mau diajak bekerja sama pada pagi hari ini. Terima kasih. Kalau begitu, Ibu, Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Wali Kelas pamit mohon berdiri dulu ya anak-anak. Dan tetap semangat belajarnya. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum. Selamat siang, Pak. Mari sekarang dulu. Gimana perasaan kelas ini? Jujur saja Pak, saya tadi pada saat mengajar di kelas itu rasanya masih grogi. Soalnya tidak seperti biasanya saya mengajar. Bolehkah saya lihat siapa yang belajar ini? Baik Pak. Begini, itu sudah cukup baik dalam melaksanakan tugas belajar mengajar di kelas. Tapi masih ada hal yang perlu diperbaiki. Bagaimana kita dengan pembelajaran yang diperkirakan kemarin? Apakah sudah itu terlaksana semuanya? Kalau saya itu sudah melaksanakan kurikulum yang telah saya buat Pak, tapi menurut saya hasilnya itu sepertinya kurang optimal. Nah, dalam hal ini itu kurang memberikan penekanan terhadap hal yang dapat membuat anak-anak itu termotivasi untuk belajar. Misalnya seperti memberikan contoh berupa gambar atau cerita lucu untuk menarik. Selain itu penekanan terhadap variasi suara ataupun penggunaan ini itu yang dianggap penting kurang diperhatikan. Memang Pak, saya itu pada saat menjelaskan itu saya merasa sudah menekankan pada hal-hal yang penting. Namun siswa-siswi itu masih ada yang ramai gitu loh Pak. Jadi mereka kurang memahami pelajaran yang saya ajarkan. Untuk mengenai itu yang ramai itu menyebabkan mungkin itu kurang jelas atau kurang keras sehingga dari belakang itu kurang jelas terdengar. Tetapi karena murid-murid itu banyak yang ramai sehingga mereka belum jelas dari penjelasannya itu. Oh baik Pak, kalau begitu saya akan memperbaiki lagi penekanan suara pada saat saya mengajar. Baiklah, kalau begitu ini hasil observasi yang sudah saya lakukan di kelas 1. Apakah data ini sesuai dengan yang dirasakan? Ibu bisa menganalisis. Baik Pak, saya akan mencoba melaksanakan saran-saran dari Bapak. Sekarang bagaimana perasaan sendiri? Saya merasa lebih tenang dan lega Pak, karena saya tahu untuk kekurangan saya dalam mengajar. Jadi untuk kedepannya saya akan memperbaiki kekurangan tersebut dan mudah-mudahan saran-saran dari Bapak dapat saya laksanakan dengan baik dan saya dapat menjadi guru yang lebih profesional. Nah, itu cita-cita yang bagus atau kepentingan. Oleh karena itu harus sabar dalam menjadi kelas. Saya doakan semoga di sininya dapat mencapai tujuan mengajar yang baik. Baik Pak, terima kasih atas segala sarannya dari Bapak. Saya mohon pamit.